Pada video kali ini kita akan mulai belajar dynamic routing dari topologi yang sangat sederhana dahulu. Jadi seperti biasa kita akan menggunakan atau menambahkan dua router dulu. Dua router ya, kita pakai satu router yang 2811, dua router ya. Pinggir aja. Lalu dua PC. Ini kita beri nama router 2. Ini kita beri nama router 1. Yang ini PC 2. Ini PC 1. Nah, lalu kita hubungkan router 1 ke router 2, dari router 1 ke PC 1, router 2 ke PC 2. Jadi di sini kita sudah buat topologi dua router 2 PC dengan router 1 terhubung ke PC 1, lalu PC 2 ke router 2. Nah, oke. Untuk IP addressingnya kita akan menggunakan yang sama topologinya sebelumnya. Kita print dulu. Sini 10 1/24. Kemudian nanti yang di router 2 itu IP-nya 10 2/24. Router 1 yang ke bawah 192.168.11/24. lalu PC satunya 92.168.1.2 aja pakai slash, kita pakai slash. Lalu yang router 2 192.168.2.1/24. Kemudian ke PC 2 192.168.2.2. Slash 24. Oke, jadi ini topologi yang akan kita gunakan untuk belajar dynamic routing yang pertama. Jadi sangat sederhana dulu. Di sini yang perlu kita lakukan selanjutnya adalah konfigurasi IP address di router 1 dan router 2, juga di PC 1 dan PC 2. Nah, saya rasa konfigurasinya mudah. Saya rapikan ke sini dulu. Nah, kita mulai ya dari router 1 dulu, masuk ke CLI. Kita ketikkan no, enable conf
interface FA00 shutdown. Nah ini meskipun kita no shutdown tapi masih merah ya. Hal ini dikarenakan di router 2 yang FA00 itu belum di no shutdown juga. Jadi di sini masih merah. Nah, agar nantinya hijau maka dua sisi harus di no shutdown. Dalam hal ini kita baru no shutdown di router 1, makanya di sini masih merah. Oke, nggak apa-apa, di sini kita langsung aja kita config IP-nya. Jadi IP address 10 sudah selesai di FA00. Lanjut di FA01, interface FA01 IP address 192.168.1.1.255.255.255.0. Ini harus kita snapshot dulu nggak sih? Masukkan IP address 192.168.1.1.2 masih sudah. Sudah, kita lanjut konfigurasi di IP address di router 2 CLI. Kita bisa no enable konte. Kita mulai dari FA00 interface FA00 shutdown. Nah, perhatikan di sini bahwa sudah hijau karena di router 1 sudah no shutdown, router 2 pun sudah no shutdown, makanya dia sudah hijau. Untuk IP address di FA00 itu 10.10.2 IP address. IP address 10.10.10.2 255.255.255.0. Sudah, lanjut kita di FA01 lalu kita shutdown. Lalu IP addressnya 192.168.2.1 ya. 192.168.2.1 255.255.255.0.
supaya nggak ada kesalahan. Oke, di router 2 juga sudah selesai. Nah, perhatikan di sini untuk router 1 di sini sudah hijau semua ya. Nah, kita bisa cek di router 1, kita cek ya. Kita bisa cek IP dengan to show IP interface div. Nah, di sini kita bisa lihat ya, FA01 itu IP-nya 10.10.1. Lalu FA01 itu ada IP-nya 192.168.1.1. Sudah benar ya. Nah, di router 2 kita cek juga bisa to show IP interface with. Nah, di sini juga FA01 dia sudah ada ya IP-nya, yaitu 10.10.10.2. Lalu yang FA01 itu IP-nya 192.168.2.1. Nah, sudah benar. Oke, selanjutnya kita hanya perlu konfigurasi IP address di PC1 dan PC2. Kita mulai dari PC1 yaitu 192.168.1.2. lalu gateway-nya 192.168.1.2. Oke, sudah. Lanjut di PC2 desktop, API konfigurasi 192.168.2.2. gateway-nya 192.168.2.1. Oke, sudah seperti ini. Nah, sampai saat ini kita sudah selesai nih untuk konfigurasi IP address-nya. Nah, namun harusnya di PC1, PC2 itu masih belum bisa saling komunikasi ya teman-teman, karena di router 1 dan router 2 itu kabel routingnya belum lengkap. Jadi kalau misalnya kita coba tulis tabel routing di router 1 dan router 2, kita mulai dari router 1 dulu. Harusnya di router 1 nanti ada dua connected ya. Jadi connected yang pertama itu misal yang 10.10 dulu, 10.10.10.0/24 itu berada di FA00. Jadi di sini kita bisa tahu bahwa 10.10.1 itu ada di FA00. Jadi tabel routingnya otomatis buat connected IP-nya 10.10.0. Jadi networknya /24 itu ada di FA00. Nah, kemudian ada juga di FA01 ini IP-nya kan 192.168.1.1. Jadi muncul juga C192.168.1.0/24 itu dia berada di FA01. Oke, jadi harusnya tabel routing di router 1 itu terdapat dua routing seperti ini. Kalau kita bisa cek di router 1, kita ketikkan to show IP route ya.
perhatikan di sini bahwa di router 1 otomatis terbuat 10.10.0 dan 192.168.1.0 sesuai dengan yang kita tuliskan di komen ini. Jadi di router 1, router 2 kita tuliskan juga ya. Yang pertama ada tuliskan 10 24 itu ada di FA00. Kurang C. Ini ya di FA00. Lalu kemudian ada C lagi 192.168.2.0/24 itu ada di FA01. Oke, seperti ini. Di sini nah seperti ini ya. Di router 2 kita coba pastikan, kita coba verifikasi apakah perhitungan kita benar, yaitu do show IP route. Nah, di sini di router 2 ternyata memang benar punya dua routing aja. Di sini 10.10.0 dan di sini 192.168.2.0. Kalau kita perhatikan di sini router 1 belum punya routing 1 belum punya routing ke PC 2, router 2 juga belum punya routing ke PC 1. Nah, itulah kenapa PC 1 dan PC 2 belum bisa saling berkomunikasi. Nah, kita bisa cek, pastikan di PC 1 di terminal ping ping 192.168.2.2. Nah, perhatikan di sini request timeout. Nah, dia belum bisa ya, masih file. Nah, belum bisa ya. Jadi agar PC 1 dan PC 2 nggak bisa saling berkomunikasi, itu kita bisa melakukan konfigurasi static routing seperti sebelumnya. Tetapi poin kita bukan itu. Jadi di sini kita akan menggunakan dynamic routing. Nah, pada video berikutnya kita akan bahas konfigurasi dynamic routing di router 1 dan router 2. Sampai jumpa di video berikutnya.